Assalamualaikum Bu, Oke, Waalaikumsalam Pak Edi. sehat Bu Irin? Alhamdulillah Pak, sehat Pak Edi. Oke, gimana hari ini? Sepertinya ada ini situasinya atau kelihatannya kurang baik. Gini Ki Pak Edi, hari ini saya sepertinya ini perasaan ini Pak Edi ada yang sedikit saya pikirkan Pak Edi. Gimana Bu? Memikirkan Oke apa Pak, itu Bu? oke Pak Edi, mohon maaf, boleh cerita ya Pak? Oke, monggo. Oke Pak Edi, ini saya mau cerita Pak Edi, ini masalah putra saya Pak Edi. Ini sering sekali ini seperti ketergantungan ke HP-nya itu loh Pak Edi. Ini anaknya itu seperti sulit gitu kalau udah pegang HP Pak Edi. Ini pulang sekolah kadang sudah langsung pegang HP. Kegiatan-kegiatan lain itu sepertinya ini masih ini Pak Edi, lebih banyak ke HP gitu loh Pak Edi. Itu yang membuat saya ini pikiran sepertinya, gimana gitu Pak Edi, nggih. Iya, iya. Sudah pernah ini ya Bu ya? Sudah pernah ditanyakan atau disarankan untuk meninggalkan kegiatan itu atau bagaimana? Awal itu sudah pernah Pak, saya ini beri nasihat kalau jangan sering-sering ini pegang HP, kemudian juga ayahnya juga sering mengingatkan gitu Pak, kalau bisa digunakan ketika memang HP itu memang ada kaitannya dengan pelajaran gitu Pak. Setelah Iya, itu ditaruh sudah gitu Pak. Karena memang begini Pak Edi, kita juga kesulitan ketika kita tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan, tetapi itu HP memang dibutuhkan untuk kegiatan sekolah, itu Pak Edi. iya, iya. Nggih, Pak. Mungkin dari ibu sendiri sudah menyampaikan apa bentuknya lah Bu, sehingga Nggih. ya bisa mengurangi lah Bu. Kan Nggih. Nggih, Pak Edi, itu, pernah saya lakukan itu, ketika di awal kita berlangganan WiFi tiap bulan, setelah seperti ini saya mencoba untuk ini, berhenti berhenti berlangganan. Jadi agar ini, membatasi ini, dalam rangka membatasi penggunaan HP ini, Pak Edi. Kemudian juga pernah itu kita setelah berhenti berlangganan, kita membatasi itu Pak Edi, pengguna ini mengisi paket data. Ketika oh, kita sudah mengisi paket data, ini harus habis dalam berapa waktu. Ketika dalam waktu tersebut sudah habis, tidak kita coba tidak untuk mengisinya lagi. Itu Pak Edi. dari ayahnya gimana Bu? Kalau dari ayahnya kalau dari ayahnya itu kemarin memang setuju kita ketika WiFi diputus, kemudian, pembatasan ini juga, penggunaan pengisian paket data ini juga setuju, Pak Edi. Kemudian, saya juga ini dengan ayahnya saling ini kolaborasi atau kita saling diskusi bagaimana ini Iya, jalan keluarnya ke depannya. Karena ini masih belum maksimal gitulah hasilnya, Pak Edi, nggih. iya. Prestasi sekolahnya gimana Bu? Selama ini sebelum Kalau dan sesudah lah. nggih. Kalau sebelumnya itu memang anak ini, saya sekolahkan, dari sekolah SD, sekarang kan sudah SMP kelas 2 Pak Edi. Oh, iya, iya, iya. Jadi awal masuk itu memang dari ini, masuk lewat jalur prestasi memang anaknya, nggih Pak Hmm, Edi. Memang di waktu SD itu ini prestasinya, anggaplah, di atas rata-rata lah, anggap nggih Pak nggih, iya, nah iya. kemudian
karena sudah di SMP ini mungkin ya, lingkungan nggih banyak penggunaan HP juga. Dan sempat ini, Pak Edi sempat, turun juga nilainya gitu Pak Edi, nggih. Kemudian kita yang menerapkan itu, mungkin nggih meningkat tapi tidak begitu ini, tidak begitu tinggi lah anggap Pak Edi, kurang maksimal Pak Edi, nggih. Iya. Nggih. Pergaulan dengan teman gimana Bu? Gini Kegiatan sosialnya itu bagaimana? Oke, Pak Edi. Ini juga di rumah karena mungkin ke HP ini nggih, jadi kadang anaknya itu di rumah Pak Edi ketika datang sudah masuk ke kamar, sudah ini dengan HP-nya gitu Pak Edi. Jadi untuk teman bermain keluar itu dibandingkan dulu masih SD itu lebih sosialnya dengan temannya masih lebih enak dulu waktu SD. Jadi sekarang itu malah temannya kadang lebih sedikit dan juga jarang main itu keluar gitu Pak Edi. Jadi kalau dengan temannya tapi Nggih, bermainnya nggih. kapan itu Bu? Enggak, gini ku Pak, kadang juga sempat saya suruh keluar, ayo ini bukan apa untuk mengurangi itu nggih Pak Edi. Tetapi kadang kalau sudah keluar main ke rumah teman, ini sama di rumah temannya juga sama ini main HP. Itu Iya. sama-sama main HP di sana Pak Edi. Jadi di rumah terus main keluar ke rumah teman, ini sama-sama di sana juga main HP Pak Edi, gitu Pak Edi. Iya. Hmm. Pernah dilihat Bu atau didampingi ketika putranya main HP itu? Pernah. G, namun ketika saya coba anaknya pegang HP, itu pasti ini lemah saya belajar itu Pak Edi. Hmm. Tetapi sempat juga kan adiknya melihat kadang itu bukan belajar, itu kadang game gitu loh Pak Edi. Itu loh Pak Edi, game, itu Pak Edi. Iya. Mungkin Enggak, ada ini Bu apa enggak, enggak. eh, rencana lain lah. Nggih, nggih. Itu selain dari yang sudah dilakukan tadi mungkin ada rencana-rencana lain? Nggih, Pak Edi. Ini, Ya. eee, saya juga komunikasi dengan keluarga, dengan ayahnya bagaimana mencari solusi terbaik. Ini rencananya saya ini mau ini Pak Edi, ini mengikut sertakan anak saya di sekolah itu kan ada kegiatan ekskul, Pak Edi. Jadi itu Kegiatan apa hobinya itu Bu? ekskul, Kegiatan? Pak. Oh, ekskul. Ekstrakurikuler niku Pak Iya, Edi iya. di sekolahnya. Dan kebetulan putra saya itu ini Pak Edi, hobinya olahraga pencak silat. Olahraga pencak silat Oh, niku Pak Edi. cowok ya Bu ya, pencak silat Nggih ya. cowok, nggih cowok Pak Edi. Jadi rencananya kami mau mengarahkan untuk mendaftar ekskul tersebut, ekstrakurikuler tersebut. Jadi mungkin ketika sudah banyak berkegiatan, nggih, mestinya kan ini hobinya, nggih, hobinya pasti disukai. Mungkin nanti bisa ini untuk mengurangi frekuensi ini terhadap gadget atau HP ini, Pak Edi. Itu rencana atau solusi mungkin yang akan saya laksanakan gitu Pak Edi. Iya, iya. Caranya bagaimana itu Bu? G, mungkin nanti saya akan ini komunikasi dengan guru di sekolah kan itu ekskul mungkin kan ada pembinanya G dari guru. Di sana nanti saya akan daftarkan putra saya itu untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut Pak Edi di sekolahnya Pak Edi. G, Iya. G Pak Edi. Itu jarak sekolah dari rumah berapa jauh Bu? Kalau dari rumah ke sekolah itu Pak Edi ya sekitar 8 kiloan itu Pak Edi, 8 nggih, kilo ya 8 Bu ya. kiloan Pak Edi, nggih. Nggih Pak Edi. Itu ke sana seandainya Nggih. itu nanti berangkat sendiri atau bagaimana Bu?
Oh, ini kebetulan putra saya ini kalau pagi itu ada teman waktu SD, sekarang bersama di sana Pak Edi. Hmm, Kebetulan temannya itu diantar, jadi putra saya ikut Pak Edi. Kalau pulang biasanya Nailin dan kebetulan temannya ini sudah ikut sekarang ekstrakurikuler pencaksilat oh, ini Pak Edi. Nah, oke. jadi di sisi lain juga ada teman lah yang Pak Edi yang mendorong juga memotivasi ini putra saya. Jadi selain dari hobinya sendiri, mungkin dari teman juga akan termotivasi bisa Pak Edi dari ini untuk mengikuti ekstrakurikuler ini Pak Edi. Ngeten Pak. Hmm, jadi ada temannya itu ya, Bu, ya. Terus Nggih, rencana nggih. kapan itu Bu akan dilaksanakan atau disampaikan? Nggih, Nah, gitu. nggih, Pak Edi. Ini kan baru saja saya ini komunikasi dengan keluarga. Insya Allah kalau tidak besok atau lusa, insya Allah ini saya mau secepatnya Pak Edi. Ngeten Pak Edi, soalnya Hmm, nggih Pak Edi. Soalnya minggu depan itu sudah ada ujian sekolah anak-anak. Jadi saya ingin itu Pak Edi sebelum ujian tuh saya sudah menemui guru ekstrakurikulernya, pembinanya Pak Edi untuk memastikan agar ini sesegera mungkin gitu loh Pak Edi, agar anak-anak saya itu maksudnya sudah terdaftar duluan gitu loh Pak Edi. iya, Nggih, nggih, nggih Pak Edi. iya. Kesimpulannya apa ini Bu? Jadi dari tadi kita Nggih, anggaplah nggih. menyelesaikan lah Bu ya. Nggih Pak Istilahnya Edi. berlanjut. Ini kesimpulannya apa Bu ini Bu? Oke, begini Pak Edi, dari itu yang menjadi pikiran atau masalah saya, ini terutama putra saya, sudah saya lakukan beberapa solusi, masih belum maksimal hasilnya. Kemudian ini saya ke depannya ini mau berencana ini Pak Edi menerapkan mencoba untuk ini mengikutkan putra saya kegiatan ekstrakurikuler ini Pak Edi. Jadi Iya, tujuannya ini untuk mencari solusi ini Pak Edi dari permasalahan yang selama ini menjadi ini pikiran saya ini Pak Edi. Nggih, iya, iya Bu ya. Iya. nggih Pak Edi. Ya, jadi kesimpulannya tadi eh, mungkin dapat saya Nggih, terapkan juga di lingkungan saya, di lingkungan keluarga saya, karena nggih Pak Edi. selama ini juga kita tahu anak-anak kita memang tidak bisa lepas dari Nggih, betul Bapak. sepanjang kegiatannya positif, tidak merugikan dirinya sendiri dan lain-lain. Saya kira juga kita harus arahkan Nggih, kepada hal yang memang mendukung nggih betul Pak Edi. pendidikannya gitu ya, Nggih betul Pak termasuk Edi. prestasi akademik, non akademik Nggih, gitu. nggih betul Pak Gitu ya, Bu Edi. ya. Betul nggih? Nggih, nggih Pak Edi, ini kan kita berusaha mencarikan solusi, kita mengarahkan ke hal yang positif, ngoten Pak Iya, Edi. Nggih, dengan harapan nanti ke depannya ini tentang akademiknya yang menurun juga bisa ini semakin meningkat dan juga sosialisasinya dengan teman juga semakin baik Pak Edi. Tidak iya, saya pungkiri juga penggunaan HP itu memang untuk zaman sekarang, gitu Pak Edi. Kalaupun kita atau saya sebagai orang tua kemudian melarang penggunaan HP kan juga ini kita tidak mengikuti zaman yang sudah semakin modern, Pak Edi. iya, Jadi ini saya bagaimana solusi terbaik, ngeten Pak Edi. Jadi sama-sama mengambil sisi positifnya, bisa tetap HP, tapi di sisi lain juga tidak ini hal-hal apa membuat hal-hal buruk atau negatif tidak menimbulkan tersebut Pak Edi. iya. Nggih. Demi kebaikan bersama, Nggih, betul Pak Edi. demi eh, kemajuan putra putri kita. Nggih Itu betul Pak Edi. sudah ya, Nggih. segera itu dilaksanakan Ibu. Nggih, Semoga nggih. Nggih Pak Edi. apa yang jenengan sampaikan tadi dapat Nggih. terrealisasi dengan baik Nggih, amin Pak dengan Edi. putra putri kita semua.
Enggih Pak Edi, amin. Sudah waktunya Enggih, pulang, Bu. enggih Pak Edi. Selamat Enggih, berjuang untuk putra-putrinya. enggih. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Oke, Edi. Enggih, saya Pak pamit ya, Edi. Bu ya. Enggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.